Selamat sore, salam olahraga, selamat berjumpa kembali di channel Gilang Parlay 18, channel yang membahas seputaran prediksi sepak bola. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi prediksi sepak bola untuk setiap harinya tentunya dari channel ini. Oke teman-teman pencinta sepak bola, apa kabar? Berjumpa lagi di prediksi bola untuk malam ini atau dini hari di tanggal 17 ya sampai dengan 18 September. Oke, dan sebelum saya lanjutkan untuk ke prediksi untuk malam ini atau dini hari, saya akan review sedikit untuk prediksi yang kemarin. Oke, untuk Aston Villa berhadapan dengan Southampton. Di laga ini kita masuk ya, karena kemarin kita mengambil Aston Villa yang di cup min 1/4 bola. Sedangkan untuk Nottingham Forest berhadapan dengan Fulham. Di laga ini juga kita masuk karena kemarin kita memilih Fulham di handicap min 1/4 bola. Jadi untuk Mainz berhadapan dengan Hertha Berlin ya, di laga ini kita gagal ya, karena kemarin kita yakin ke Mainz di handicap min 3/4 bola. Sedangkan untuk Arsenal berhadapan dengan Lorient di laga ini juga kita masuk karena kemarin kita mengambil Lorient di handicap 0-0 atau bermain leg-leg kan. Sedangkan untuk Valladolid yang berhadapan dengan Cadiz di laga ini kita gagal lagi karena kemarin kita memilih Valladolid yang di min 0,5 atau di setengah bola. Oke teman-teman, selamat jika ada yang masuk untuk prediksi kemarin. Kita masuk di 3 laga dan kita gagal di 2 laga ya. Oke, untuk lebih jelasnya silakan kalian cek di flashscore kalian masing-masing ya. Oke, tetap semangat ya teman-teman. Semoga prediksi kita malam ini atau dini hari bisa lebih baik lagi ya. Oke teman-teman, langsung saja untuk prediksi bola malam ini atau dini hari. Seperti biasanya saya akan memprediksi 5 pertandingan atau 5 laga, yaitu dari Liga Premier Inggris, Jerman Bundesliga, dan La Liga Spanyol. Oke, langsung saja untuk laga yang pertama dari Liga Premier Inggris, di mana Wolves akan menjamu Manchester City ya. Oke, di sini untuk peluang jelas lebih ke Manchester City ya sebagai tim tamu untuk pertandingan malam nanti atau dini hari. Dan dari Wolves sendiri terlihat ada 2 pemain yang akan absen, sementara dari Manchester City ada juga 1 pemain yang akan absen dan 2 pemain juga masih dipertanyakan ya. Oke, untuk 5 pertandingan terakhir dari 5 laga terakhir dari Wolves mengakhiri 5 laga dengan cukup bagus, yaitu dengan meraih 2 kali kemenangan, 2 kali seri, dan hanya mengalami 1 kali kekalahan ya. Oke, dari Manchester City sendiri mengakhiri 5 laga dengan sangat bagus, yaitu dengan meraih 4 kali kemenangan dan hanya 1 kali seri ya. Oke, dari 5 pertemuan head-to-head antara Wolves dengan City, di mana Wolves belum pernah menang untuk 5 kali pertemuannya, sementara Manchester City 5 kali menang ya. Oke, untuk posisi peringkatnya saat ini Manchester City ada di peringkat runner up, yaitu peringkat kedua dengan 14 poin, sementara Wolves saat ini ada di peringkat ke-15 dengan 6 poin ya. Oke teman-teman, itulah sedikit analisa antara Wolves dengan Manchester City. Kalau untuk 5 performa kedua tim memang sudah menampilkan performa yang cukup bagus. Ada tambah lagi, Manchester City sudah menampilkan performa yang sangat bagus ya, dengan meraih 4 kali kemenangan. Oke, langsung saja teman-teman, untuk kedua tim ini antara Wolves dengan Manchester City, saya lebih yakin akan mengambil tim tamu, yaitu Manchester City ya. Cukup di handicap min 1/4 bola ya teman-teman, silahkan diambil kalau kita saat ya. Oke, lanjut untuk laga selanjutnya masih dari Liga Premier Inggris, di mana Newcastle United akan berhadapan dengan Bournemouth ya. Oke, untuk peluang di sini terlihat lebih besar ke tuan rumah, yaitu Newcastle United. Dari Newcastle terlihat ada 3 pemain yang akan absen dan ada juga 3 pemain masih dipertanyakan. Sedangkan untuk Bournemouth sendiri juga ada 3 pemain yang akan absen untuk pertandingan malam nanti atau dini hari. Oke, untuk 5 pertandingan terakhir dari Newcastle sendiri, Newcastle mengakhiri 5 laga terbilang cukup bagus juga, yaitu dengan meraih 1 kali kemenangan, 3 kali seri, dan hanya mengalami 1 kali kekalahan saat bertemu dengan Liverpool. Oke, sementara untuk Bournemouth sendiri mengakhiri 5 laga juga cukup bagus, yaitu dengan meraih 2 kali kemenangan, 1 kali seri, dan mengalami 2 kali kekalahan. Untuk 5 pertemuan head-to-head antara Newcastle United dengan Bournemouth, Newcastle United 3 kali menang, sementara Bournemouth belum pernah menang dan di 2 pertemuan mereka berakhir imbang ya. Oke, untuk posisi peringkatnya saat ini, di mana untuk Newcastle United ada di peringkat 11 dengan 7 poin, sedangkan Bournemouth ada di peringkat ke-14 dengan 7 poin. Oke teman-teman, telah sedikit analisa atau penjelasan antara Newcastle United dengan Bournemouth. Kalau untuk performa kedua tim memang sudah menampilkan performa yang cukup bagus dengan meraih 2 kali kemenangan ya untuk kedua tim ini. Dan untuk posisi peringkat saya rasa tidak terlalu jauh antara Newcastle United dengan Bournemouth. Jadi menurut analisa saya sendiri ya teman-teman, antara Newcastle United dengan Bournemouth saya lebih yakin akan mengambil tuan rumah, ya kita Newcastle cukup di handicap min 1 bola ya teman-teman, silahkan diambil ya kalau kita saat ini. Oke, lanjut untuk laga selanjutnya dari Jerman Bundesliga, di mana Augsburg akan berhadapan dengan Bayern Munchen. Oke, untuk peluang ini di sini jelas lebih besar ke tim tamu, yaitu Bayern Munchen ya. Oke, untuk Augsburg sendiri ada 5 pemain yang akan absen, sedangkan dari Bayern Munchen juga ada 3 pemain yang akan absen untuk pertandingan malam nanti dan 1 pemain masih dipertanyakan ya.
Oke, untuk 5 pertandingan terakhir atau 5 laga terakhir dari Augsburg sendiri, Augsburg menampilkan performanya ya terbilang cukup bagus ya, dengan meraih 2 kali kemenangan dan mengalami 3 kali kekalahan. Sementara untuk Bayern Munchen sendiri mengakhiri 5 laga dengan cukup bagus juga, yaitu dengan meraih 3 kali kemenangan dan 2 kali seri dan belum pernah kalah untuk 5 kali pertandingan mereka. Oke, dan sementara untuk 5 pertemuan head to head antara Augsburg dengan Bayern Munchen, di mana Augsburg hanya 1 kali menang, sementara Bayern Munchen 4 kali menang ya. Oke, untuk posisi peringkatnya saat ini, di mana Bayern Munchen saat ini ada di peringkat ketiga dengan 12 poin, sedangkan Augsburg saat ini ada di peringkat 14 dengan 6 poin ya. Oke, teman-teman, itulah sedikit yang bisa saya jelaskan antara Augsburg dengan Bayern Munchen. Kalau untuk performa kedua tim memang sudah menampilkan performa yang cukup bagus ya. Augsburg mampu meraih 2 kali kemenangan, sementara Bayern Munchen 2 kali kemenangan dan belum pernah kalah untuk 5 kali pertandingan mereka. Jadi untuk posisi peringkat saya rasa cukup jauh antara Augsburg dengan Bayern Munchen ya. Bayern Munchen lebih di atas, yaitu ada peringkat ketiga. Jadi menurut analisa saya sendiri ya teman-teman, antara Augsburg dengan Bayern Munchen saya lebih yakin akan mengambil tim tamu, yaitu Bayern Munchen, cukup di handicap min 2 bola ya teman-teman, silahkan diambil ya. Oke, lanjut untuk laga selanjutnya, di mana Borussia Dortmund akan berhadapan dengan Schalke ya. Oke, di sini untuk peluang memang terlihat lebih besar ke Borussia Dortmund ya sebagai tim tamu untuk pertandingan malam nanti atau dini hari. Dari Dortmund terlihat ada 4 pemain yang akan absen dan 1 pemain masih dipertanyakan, sementara dari Schalke dari sendiri ada 1 pemain yang akan absen ya. Dan untuk 5 pertandingan terakhir dari Borussia Dortmund sendiri, Borussia Dortmund mengakhiri 5 laga terbilang cukup bagus, dan itu meraih 3 kali kemenangan tapi harus mengalami 2 kali kekalahan beruntun ya. Dan sementara untuk Schalke sendiri mengakhiri 5 laga terbilang cukup bagus ya juga, yaitu dengan meraih 1 kali kemenangan, 3 kali seri dan hanya mengalami 1 kali kekalahan ya. Untuk 5 pertemuan head to head antara Schalke dengan Borussia Dortmund, mana Borussia Dortmund 3 kali menang, sementara Schalke 1 kali menang dan di 1 pertemuannya berakhir imbang. Oke, untuk posisi peringkatnya saat ini, di mana Borussia Dortmund saat ini ada di peringkat kelima dengan 12 poin, sementara Schalke ada di peringkat ke-13 dengan 6 poin ya. Oke teman-teman, itulah sedikit analisa atau penjelasan antara Borussia Dortmund dengan Schalke. Kalau untuk melihat untuk 5 performa kedua tim, memang keduanya terbilang cukup bagus ya. Karena untuk posisi pertemuan head to head memang Borussia Dortmund lebih unggul ya sebelumnya, dan untuk posisi peringkat juga terlihat memang tidak terlalu dekat jauh ya untuk kedua tim ini. Jadi menurut analisa saya teman-teman, antara Borussia Dortmund dengan Schalke saya lebih yakin akan mengambil tuan rumah, yaitu Borussia Dortmund cukup di handicap min 1 bola ya teman-teman, silahkan diambil ya. Oke, lanjut untuk ke laga yang terakhir dari La Liga Spanyol, di mana Barcelona akan berhadapan dengan Elche ya. Oke, untuk peluang di sini memang terlihat cukup besar ke Barcelona ya sebagai tuan rumah untuk pertandingan malam nanti atau dini hari. Dari Barcelona terlihat 1 pemain yang akan absen, sementara dari Elche sendiri juga ada 3 pemain yang akan absen untuk pertandingan malam nanti atau dini hari. Oke, untuk 5 laga atau 5 pertandingan terakhir dari Barcelona menampilkan performa yang sangat bagus, yaitu dengan meraih 4 kali kemenangan dan hanya mengalami 1 kali kekalahan ya saat bertemu dengan Bayern Munchen. Oke, dan untuk 5 pertandingan atau 5 laga terakhir dari Elche menampilkan performa yang sangat buruk, yaitu dengan hanya 1 kali seri dan mengalami 4 kali kekalahan ya. Oke, dari 5 pertemuan head to head antara Barcelona dengan Elche, di mana Barcelona 5 kali menang sementara Elche tidak pernah menang ya. Oke, untuk posisi peringkat saat ini ya, untuk Barcelona saat ini ada peringkat runner up yaitu peringkat kedua dengan 13 poin, sementara Elche sendiri ada di peringkat juru kunci yaitu di peringkat ke-20 dengan 1 poin ya. Oke teman-teman, itulah sedikit analisa atau penjelasan saya antara Barcelona dengan Elche. Kalau untuk performa kedua tim memang Barcelona terbilang sangat menampilkan performa yang sangat bagus, sementara Elche tampil cukup buruk ya untuk 5 pertandingan terakhirnya. Jadi menurut analisa saya sendiri ya teman, antara Barcelona dengan Elche saya lebih yakin akan mengambil Barcelona, yaitu di handicap min 2/4 bola ya teman-teman, silahkan diambil kalau kita saat ya. Oke teman-teman, sebelum saya mengakhiri prediksi bola untuk malam ini atau dini hari, saya review kembali ya baik untuk malam ini. Oke, untuk Wolves berhadapan dengan Manchester City, saya mengambil Manchester City di handicap min 1/4 bola. Sedangkan untuk Newcastle United yang berhadapan dengan Bournemouth, saya mengambil Newcastle di handicap min 1 bola. Sedangkan untuk Augsburg berhadapan dengan Bayern Munchen, saya mengambil Bayern Munchen di handicap min 2 bola. Sementara untuk Borussia Dortmund berhadapan dengan Schalke, saya mengambil Borussia Dortmund di handicap min 1 bola. Sedangkan dan untuk Barcelona berhadapan dengan Elche, saya mengambil Barcelona di handicap min 2/4 bola ya. Oke, dan untuk tambahan minggu parlay saya akan tambahkan nanti di akhir video. Mungkin cukup sekian dari saya untuk prediksi bola malam ini atau dini hari. Jika teman-teman merasa yakin dengan prediksi saya, silahkan diambil, dan jika masih merasa ragu, silahkan diabaikan saja. Di sini saya hanya berbagi prediksi dan tetaplah utamakan prediksi teman-teman sendiri. Oke teman-teman, selamat sore dan salam olahraga.